Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian di video sebelumnya. Nah, cuman sebelum kita memulai, silahkan teman-teman subscribe dulu channel The Investor ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kami ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa kami rencana akan mengadakan webinar lagi ya. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang mengikuti program Value Investing Mastery ya. Jadi level mastery-nya. Dimana nanti pembahasannya adalah pendalaman mengenai analisa hutang dan liabilitas. Ya, rencana akan kita adakan tanggal 30 Juni 2021 jam 19.30. Nah, apa manfaatnya ketika teman-teman mengikuti program mastery ini? Yang pertama, akses video pembelajaran tanpa batas waktu dan akan terus diupdate. Ya, salah satunya akan kita update ya besok ini ya, analisa hutang dan liabilitas. Kemudian gratis 35 watchlist stock under value. Jadi dapat ebook 35 saham yang akan diupdate setiap bulan. Yang ketiga, gratis webinar value investing yang akan diadakan ya. Kemudian ada supporting groupnya juga. Ya, jadi kita bisa diskusi di sini. Teman-teman silahkan registrasi di website kami www.theinvestor.id ya. Website resmi kami hanya ini ya. Jadi hati-hati terhadap penipuan. Oke, pertanyaan yang akan kami jawab adalah pertanyaan dari video yang kemarin kami upload tanggal 9 Juni kemarin ya, mengenai saham United Tractor ya. Jadi video ini kami beri judul Blue Chip ini berpotensi naik 70% lagi. Nah, jadi di video ini sebenarnya kita membicarakan mengenai saham United Tractor yang memiliki potensi kenaikan harga saham di 1-2 tahun ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menurut kami perlu kami jawab agak panjang, makanya kami bikinkan videonya ya. Jadi silahkan nanti teman-teman juga komentar atau bertanya di kolom komentar ini, karena kalau misalkan pertanyaannya bagus dan butuh pemahaman yang lebih dalam, sekedar nulis gitu, nanti akan kita bikinkan videonya. Oke, ini dari Pak Alvin ya. Kayaknya untuk ATH bakal susah karena booming komoditi super cycle sudah kempis sebelum berkembang gara-gara The Fed mengumumkan rencana tapering di tahun 2022 dan menaikkan suku bunga di tahun 2023. Oke, jadi intinya adalah pertanyaannya Pak Alvin ini sebenarnya agak pesimis kalau United Tractor bisa menyentuh harga 40.000 lagi ya, karena ATH atau all time high atau harga saham tertinggi di tahun kemarin ya, tahun 2018 itu menyentuh angka 40.000. Ya, penyebabnya booming komoditi super cycle tidak bisa berlanjut. Nah, jawaban saya seperti ini. Boomingnya komoditi super cycle itu sebenarnya hanyalah trigger awal untuk perusahaan-perusahaan komoditas bisa mencetak kinerja yang bagus. Ya, jadi memang bukan faktor utama tapi menjadi trigger untuk perusahaan bisa mengeruk keuntungan di saat harga komoditas ini naik gitu. Nah, apakah bisa menjadi ATH atau bisa menuju ke ATH-nya lagi atau tidak? Nah, kita lihat nih di sini ya. ATH-nya United Tractor itu terjadi di tahun 2018. Ini sebenarnya ada 2 balok sendirian yang di atas nih ya, mencapai 40.000. Tapi karena ini cuman sendirian, kita coba cari rata-ratanya saja di sini ya. Di sini kira-kira harganya 36.000. Nah, apakah bisa harga United Tractor menjadi 36.000? Ini terjadi sepanjang tahun 2018. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kinerja United Tractor saat itu gitu. Jadi kalau kita menilai perusahaan komoditas sebenarnya lebih enak kita menggunakan acuan kinerja ya, kinerja dan harga saham tertinggi waktu itu. Nah, saat tahun 2018 kemarin, United Tractor mampu membukukan laba bersih 11,1 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya apakah saham United Tractor bisa menyentuh harga 36.000 lagi? Nah, jawabannya tergantung apakah United Tractor bisa mengulangi pencapaian kinerja yang luar biasa lagi atau tidak, gitu ya.
Kalau misalkan tahun 2020 kemarin United Tractor hanya mampu mencetak laba 6 triliun. Ya salah satunya faktor pandemi ya. Sudah pandemi ditambah dengan harga komoditas turun. Ya sudah akhirnya harga sahamnya jeblok gitu kan. Bahkan menyentuh sampai sekitar 11.000 10.000 kalau nggak salah ya, saya sedikit lupa. Nah, tahun 2021 saya berkeyakinan laba bersihnya bisa naik kembali. Ya bisa naik kembali, di sini saya proyeksikan naik 25%. Ya kenapa? Karena ya pertama harga komoditasnya naik ya. Harga komoditas naik, otomatis bisnis tambang mulai bergairah lagi. Bisnis tambang mulai bergairah lagi artinya United Tractor bisa jualan alat beratnya lagi. Kemudian proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan kontraktor penambangan di anak perusahaan United Tractor ini juga akan punya proyek baru lagi. Kemudian United Tractor juga punya tambang batu bara sendiri yang sekarang harganya juga sedang bagus ya, maka secara sepintas sudah bisa kita prediksikan seharusnya laba bersih United Tractor akan naik. Saya memproyeksikan naik 25%. Nah, berarti kalau hanya naik 25% ya belum di puncak nih. Berarti kemungkinan untuk tahun 2021 ini untuk mencapai harga 36.000 masih berat. Gitu ya. Tetapi nanti akan kita lihat secara kuartal on kuartal apakah terus naik atau tidak. Mungkin tahun 2021 tidak bisa sebesar 11 triliun labanya, tapi mungkin 2022 bisa jadi menjadi 11 triliun lagi. Ya dan kalau 2022 menjadi 11 triliun lagi atau mungkin bisa lebih, maka ya seharusnya angka 36.000 harga saham United Tractor itu seharusnya angka yang masuk akal untuk bisa ditembus gitu. Cuman targetnya tahun 2021 ini bisa di berapa gitu kan? Ya saya sendiri tidak tahu gitu. Tapi range-nya ya untuk sekedar ke 30.000 atau 28.000 di sini seharusnya masih sangat bisa. Ya, jadi untuk harga United sekarang ya per tanggal 21 Juni 2021 ini di mana harga United Tractor di kisaran ya 21.000 22.000 yang menurut saya masih under value ya, masih layak untuk dibeli. Ini sekali lagi pandangan saya sendiri ya. Pandangan saya sendiri dan tidak harus mengikuti saya, oke ya. Kemudian pertanyaan kedua, DER-nya bukannya 60%. Jadi di video tersebut saya mengatakan bahwa debt to equity ratio United Tractor 17%. Ya, cuman kalau biasanya teman-teman melihat aplikasi saham atau website penyedia data saham, kemungkinan DER-nya lebih dari itu gitu ya, lebih dari 17 atau mungkin 60% gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata mereka menghitung debt to equity ratio itu berdasarkan total liabilitasnya. Tapi kalau saya sendiri saya tidak menghitung total liabilitasnya. Kenapa? Karena yang namanya liabilitas itu ada yang bagus dan ada yang jelek menurut saya ya. Dan yang kita hitung adalah hutang jeleknya saja ya, hutang buruknya saja. Yang bisa menyebabkan perusahaan dipilotkan, yang bisa membuat perusahaan dibangkrutkan, yaitu hanyalah hutang bank dan obligasinya saja. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1 2021 di perusahaan United Tractor, sebenarnya total dari pinjaman bank itu sebenarnya hanya sebesar 11,3 triliun. Dengan ekuitas 64 triliun maka debt to equity ratio hanyalah 17%. Nah inilah penjelasan saya kenapa saya mengatakan DER-nya hanya 17%, karena yang saya hitung hanyalah pinjaman bank dan obligasi saja. Ya kalau kita balik lagi ke singkatan dari DER itu sendiri kan, debt to equity ratio, namanya juga debt ya. Debt itu ya hutang bank gitu kan, hutang bank atau obligasi. Kalau hutang usaha namanya payable account kan gitu. Jadi ya seharusnya sih menurut saya ya hanya hutang banknya saja yang kita hitung. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Ray Kotayo ya. Halo Mas Eros, ingin bertanya cara kita tahu laporan keuangan atau revenue atau net profit per kuartal dari mana ya? Karena kalau kita lihat sebenarnya laporan keuangan itu isinya akumulasi ya. Jadi kalau misalkan laporan keuangan kuartal 3 berarti itu adalah hasil dari laba bersih dari Januari sampai September ya. Jadi bukan hanya dari Juni ke September, bukan itu, tapi dari Januari ke September. Artinya semua terakumulasi gitu. Nah, kemudian di video tersebut saya mengatakan bahwa secara kuartal on kuartal per kuartal 1 2021 ini mengalami kenaikan ya. Jadi di sini
Sini ya, di sini kan ini laporan kuartal per kuartal, pendapatan, laba kotor, dan laba bersih per kuartal ya, jadi bukan terakumulasi. Nah, bagaimana saya mendapatkan angka ini? Ya jawabannya dihitung manual, Pak, ya. Jadi memang saya hitung manual. Jadi contohnya misalkan laba United Tractor kuartal 4-nya saja ya, kuartal 4-nya saja ini kan hanya 600 miliar. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya ya laporan keuangan kuartal 4 2020 dikurangi dengan laporan keuangan kuartal 3 2020 ya. Jadi kalau kita lihat contohnya adalah di laba bersihnya ya. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk per kuartal 4 2020 kan 6 triliun. 6 triliun ini adalah laba dari Januari sampai Desember kan gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 9 itu adalah dari Januari ke September. Jadi untuk menghitung hanya kuartal 4 saja, maka ya 6 triliun dikurangi dengan 5,3 triliun, ketemunya 664 miliar. Nah, ini contohnya ya. Begitu juga dengan kuartal 3, kuartal 2 ini juga sama, kita kurangi nih, jadi kalau di kuartal 3 nih ya kita kurangi laporan keuangan kuartal 3, kita kurangi di angka di laporan keuangan kuartal 2 seperti itu. Tapi kalau kuartal 1 nggak perlu dikurangi ya, karena ya memang kuartal 1 ini dari Januari sampai Maret gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini secara kuartal on kuartal ada kenaikan nih dari kuartal 4 ke kuartal 1. Ya, nah di kuartal 2 dan kuartal 3 ada penurunan. Kenapa? Karena saat itulah terjadinya Covid ya, terjadinya Covid dan harga komoditas lagi turun-turunnya, maka turun nih. Kemudian menuju ke tahun 2021 ini mulai ada perbaikan. Nah, jadi ini menurut saya ada momen kinerja perusahaan naik gitu ya. Nah, oke, itu jawaban mengenai pertanyaan tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Jo Eka MMA ya, blue chip bisa ditradingkan juga aman, kalau belum laku bisa di hold. Jadi maksudnya ketika misalkan kita trading di blue chip ini lebih aman daripada trading di saham gorengan gitu kali ya. Sebenarnya seperti ini Pak, menurut saya ini juga kurang tepat. Kurang tepatnya seperti ini, ketika kita pilih trading ya sebaiknya memang harus trading, full trading gitu ya. Begitu juga ketika kita pilih untuk investing, maka alangkah bagusnya ya full investing gitu. Karena nanti akan terjadi seperti ini, misalkan ketika kita pegang saham A gitu, United Tractor misalkan ya, kita beli United Tractor di 22.000 misalkan. Kemudian harganya turun nih menjadi katakanlah 20.000 ya, jadi turunnya agak signifikan atau mungkin 19.500 ya, turun signifikan. Nah, kalau misalkan kita trading, maka sejak awal kita harus pasang nih di harga berapa kita stop loss ya, dan harus disiplin ya supaya ketika harga sahamnya turun tidak makin turun, makin rugi gitu kan. Nah, berbeda dengan investing. Ketika kita bicara investing, harga saham United Tractor ini murah, maka inilah saatnya untuk beli. Jadi kita bisa menemukan perusahaan yang bagus di saat murah, di harga murah ketika ya harganya turun. Nah, jadi antara trading dan investing ini sangat berbeda gitu. Nah, kebanyakan memang terjadi misalkan ketika harganya turun, dia tiba-tiba menjadi investor dadakan gitu ya. Jadi beli di 22.000 kemudian turun menjadi 19.000, turun menjadi 18.000, tiba-tiba dia jadi investor. Saya yakin nih United Tractor nanti akan bagus karena fundamentalnya bagus, nanti akan naik lagi gitu kan. Akhirnya bener, naik lagi, kemudian naik nih. Nah, kemudian baru naik 10-15%. Nah, kadang-kadang kita akan berpikir menjadi seorang trader lagi gitu. Jadi waktu minus kita jadi investor, waktu plus jadi trader gitu. Mumpung sudah naik 15% ya, lebih baik saya jual daripada nanti turun lagi seperti itu kan. Nah, akhirnya yang terjadi ya nggak maksimal hasilnya gitu. Karena kalau kita investing ya time horizonnya harus panjang. Angka 30.000 menurut saya ini masih rasional gitu untuk United Tractor. Jadi ya sebaiknya kita tunggu saja gitu. Begitu kita beli di 22.000 turun jadi 19.000, 18.000 ya itu justru saatnya kita tambah muatan. Kalau kita bicara investing ya, tambah muatan. Begitu naik ya kita biarkan sampai naik menjadi ke 30.000 misalkan seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kalau trading ya trading, investing ya investing. Itu menurut saya yang lebih tepat gitu ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, ini ya dari Pak Andri Sevegran ya. Mas Eros, harga batu bara naik 10%, kok emitennya nggak naik kayak PTBA, Adaro, ITMJ atau yang lain? Kemudian ditambahin lagi, harga coal sudah kembali ke 108 US dollar, tapi saham-saham batu bara masih di harga ketika coal 70 US dollar. Jadi kita tahu harga saham nggak related dengan harga komoditinya, tapi dikendalikan oleh bandar dan dividen. Mungkin maksudnya Pak Andri adalah ketika bandar nggak masuk ya harganya nggak naik gitu ya. Kalau pandangan saya sendiri mengenai bandarmologi, ya saya percaya bahwa bandar itu memang ada gitu. Tapi kita juga harus tahu nih konsep harga saham terbentuk itu seperti apa gitu. Nah, dalam jangka pendek harga saham itu memang akan tergantung dari permintaan dan penawaran ya. Ketika permintaannya besar, ya harga sahamnya akan naik. Tapi justru ketika penawaran yang besar, harga saham akan turun. Nah, mungkin maksudnya adalah bandar inilah yang akan nanti membuat permintaan menjadi besar atau penawarannya menjadi besar, seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau bisa saya jawab seperti ini. Kalau misalkan kita bicara mengenai investing, kita relatedkan dengan bandarmologi. Ini sebenarnya kalau investing ini kita lebih ke menunggu bandar gitu. Jadi mumpung bandar belum masuk, ya kita masuk duluan gitu. Apakah nanti bandar akan masuk atau tidak? Menurut saya, ya pasti tetap akan masuk nanti gitu ya. Karena toh ujung-ujungnya bandar ini juga nggak pingin cari saham yang sudah naik kenceng gitu. Dia pasti akan lihat saham-saham yang belum naik, yang masih murah gitu kan. Nah mumpung mereka belum masuk, ya kita masuk duluan. Nah ini seperti kejadian tahun 2020 kemarin ya, kalau teman-teman ngikuti channel YouTube ini sejak tahun kemarin, waktu itu harga United Tractor di 13.000 ya. Saya bilang ini murah gitu, dan pertanyaannya sama seperti ini, kalau bandar nggak masuk ya nggak naik gitu. Ya saya jawab juga hal yang sama, ya mumpung belum masuk kita masuk duluan. Karena begitu bandar masuk ke Indonesia ya, asing masuk ke Indonesia, dia akan melihatnya, akan mencari saham-saham yang masih murah gitu. Ya jadi ya saya punya harga rendah, bandar baru masuk harganya tinggi, ya saya menikmati cuan yang besar gitu kan. Nah kira-kira seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Andri ini ya. Pertanyaan selanjutnya, mau cuan gede harus punya gorengan, jangan beli blue chip Pak. Saya setuju ya. Saham gorengan ini menawarkan return yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Cuman saham gorengan itu juga memberikan atau menawarkan kejatuhan yang tinggi pula dalam waktu yang singkat pula. Artinya dengan saham gorengan kita bisa cepat kaya atau cepat bangkrut. Ya, jadi memang ada risk and reward-nya. Nah sekarang balik lagi nih, kita punya waktu nggak untuk mantau market setiap hari gitu. Karena kalau kita pegang saham gorengan itu ya harus dipantau setiap hari. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita kerja di bank misalkan ya, kita jadi customer service atau teller, punya waktu nggak untuk mengamati pergerakan setiap hari seperti itu gitu. Kalau misalkan tidak punya waktu, ya kita lebih baik pilih saham yang aman saja tapi tetap punya potensi naik ya, alias kita nggak perlu harus mantau market setiap hari ya, yang penting kita beli saham di harga murah, selanjutnya tinggalkan, kita balik lagi ke kantor, kita ngantor dengan tenang, toh juga nanti saham tersebut akan naik saatnya ketika naik gitu. Oke, itu mengenai jawaban dari pertanyaan Pak Sensen ya. Oke, mungkin itu sekilas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang diajukan di video kemarin ya. Silahkan teman-teman bertanya lagi di video ini ya, siapa tahu nanti bisa kami bikinkan videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar Value Investing Mastery tanggal 30 Juni besok. Salam Passive Income.